Ini proses membuat cetakan gips ya. Jadi di palsu setelah kita cetak, kemudian proses yang kedua kita akan membuat cetakan gips ya. Jadi ini proses pembentukan dari awal sampai gips putihnya bisa dibuka. Prosesnya sekitar 30 menit ya. Jadi buat ahli gigi pemula, sebelum cetakan kering kita bisa periksa gips putihnya. Jadi kita pegang pakai tangan, kalau udah terasa dingin baru bisa dibuka ya. Kalau masih terasa panas itu masih proses pengeringan ya. Jadi setelah ditunggu sampai dingin baru kita buka cetakan alginatnya ya. Jadi kalau masih terasa panas itu kadang cetakan gigi aslinya bisa patah ya. Jadi untuk proses membuka cetakan gips kita tunggu sampai dingin dulu. Nah, ini proses yang kedua ya. Jadi setelah kita tunggu 30 menit cetakan gipsnya udah terasa dingin. Jadi kita bisa ngerasakan kalau masih hangat berarti cetakan gipsnya belum kering. Kalau udah dingin cetakan gipsnya udah bisa dibuka ya. Ini kita lihat. Ini tinggal menghitung berapa gigi palsu yang akan dipasang ya. Sebelum kita membuat langit-langit akrilik, cetakan gipsnya kita kasih minyak CMS dulu ya. Jadi fungsinya minyak CMS ini supaya pembukaan langit-langit akriliknya tidak lengket di cetakan gips ini ya. Jadi kita olesin minyak CMS dulu. Makanya sebelum kita bentuk kita keringkan dulu. Karena kalau cetakan gipsnya masih basah, minyak CMS-nya tidak akan meresap ya. Jadi setelah cetakan gipsnya betul-betul kering, kita olesin minyak CMS. Jadi minyak CMS ini meresap ke cetakan gips putih ya. Ini proses yang ketiga. Jadi setelah kita olesin minyak CMS, kita akan merangkai gigi palsu di cetakan gips ya. Nah, ini udah kita buat. Jadi ini tinggal proses pengeringan. Jadi sebelum kering kita rapikan dulu gigi palsunya. Jadi ini pengaplikasian bahannya. Kalau untuk yang memasang langsung di cetakan gips, kita memakai bahan yang lambat kering ya. Jadi bahannya itu ada dua, ada yang cepat kering, ada yang lambat ya. Jadi ini settingannya sekitar 5-10 menit. Jadi sebelum rapi gigi palsunya masih bisa dirubah ya. Setelah kering, jadi kalau udah kering itu terasa keras ya, ini langit-langit akriliknya. Jadi kita buka
Kemudian proses selanjutnya kita akan membentuk langit-langit akrilik ya. Jadi kita akan membentuk sesuai dengan gusi asli. Jadi ini setelah kita buka ini prosesnya masih sekitar 30 sampai 1 jam ya. Nah, jadi untuk pembuatan gigi palsu itu kurang lebih sekitar 2 jaman ya. Jadi ini kita buka, kemudian kita buang bagian yang kasar. Jadi gigi palsu itu setelah kita buka, kita haluskan, kita rapikan. Kemudian proses yang selanjutnya kita akan mengamplas, memakai gurinda amplas. Kemudian proses terakhir itu kita poles ya. Jadi gigi palsu setelah dipoles benar-benar mengkilat ya. Jadi enak dipakai, terasa halus. Kalau ini masih kasar ya, ini masih kasar, masih belum jadi. Ini proses selanjutnya. Jadi setelah kita memakai gurinda yang kasar, jadi tahap yang kedua kita memakai gurinda yang halus ya. Ini gurinda halus, dia bentuknya lonjong. Kalau yang kasar bentuknya bulat ya. Jadi kita memakai yang lonjong karena untuk gurinda lonjong ini sangat banyak manfaatnya ya. Jadi dia bisa menghaluskan di lekuan-lekuan gigi. Kalau yang bulat hanya sekedar buat menipiskan ya. Jadi kalau yang lonjong ini sangat bagus. Cuman dia agak tumpul ya. Jadi dia memang tumpul karena buat merapikan ya. Jadi ini prosesnya sekitar 30 menitan ya. Jadi setelah kita memakai gurinda yang halus, jadi proses yang ketiga kita memakai gurinda amplas ya. Nah, jadi kita punya tempat amplas. Jadi tangkainya kita selipin amplas. Kemudian kita gunakan sama kayak menghaluskan langit-langit akrilik ya. Cuman bedanya dia ujungnya dikasih amplas. Jadi setelah diamplas, kemudian kita keringkan. Setelah itu baru kita poles ya. Jadi teknik memoles supaya mengkilat itu langit-langit akriliknya harus benar-benar kering ya. Kalau basah dia tidak mau mengkilat. Jadi buat ahli gigi pemula mungkin lihat konten saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu ya. Karena konten kita ini konten berbagi lah, berbagi pengalaman. Jadi kuncinya memoles gigi palsu itu supaya mengkilat langit-langit akriliknya harus benar-benar kering ya. Tahap selanjutnya ini kita memakai amplas ya. Nah, jadi bedanya sama gurinda yang tadi, dia dari mata gurindanya ya. Jadi kalau untuk amplas, jadi
yang digunakan amplas yang buat kayu ya. Jadi kalau untuk menghaluskan langi-langi akrilik kita memakai amplas yang buat kayu, cuman cari yang halus. Kan ada bermacam-macam amplas buat kayu, kita cari yang halus supaya langit-langit akriliknya ini bisa rata. Jadi setelah ini kalau udah benar-benar halus, kita bisa merasakan dipegang pakai tangan aja kalau udah halus. Kemudian kita keringkan pakai tisu ya. Jadi kita gosok pakai tisu. Setelah itu baru kita poles. Nah ini kita coba poles. Nah, proses pemolesan ini enggak terlalu lama karena udah kita amplas ya. Jadi fungsinya poles ini hanya untuk mengkilatkan ya. Jadi setelah dipoles gigi palsunya lebih mengkilat ya. Jadi proses selanjutnya kita akan memasang di mulut pasien ya. Jadi kita tunggu pasiennya dulu, kemudian baru kita pasang di mulutnya ya.